Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat nggih. Semoga sehat kita ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita, dapat menambah nilai-nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bukanlah suatu kebetulan ya kajian kita ini sudah masuk surat berikutnya setelah Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kautsar yang sebentar lagi kita akan hayati, dan tentunya kita berharap kita semua bisa melakukannya, wabil khusus untuk kepala keluarga. Kita akan bahas surat Al-Kautsar. Artinya apa Al-Kautsar? Kautsar itu asal katanya katsirun. Katsir artinya apa? Banyak ya, syukran katsira ya, terima kasih banyak ya, katsir, kautsar ya. Baik, kita akan baca bareng-bareng Bapak dan Ibu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini adalah surat favorit nggih napa nggih? Surat yang sering kita baca ya, sering kita hafal, sering kita ingat, tetapi terkadang isinya ya tidak kita lakukan secara konsisten ya. Coba perhatikan, inna itu asal katanya inna dan na. Jadi sesungguhnya, na kami, kata Allah, a'taina ya, telah memberikan, kami telah memberikan, ka itu artinya apa? Kamu ya, telah memberikan kepadamu al-kautsar, sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak bisa kehitung enggak? Tidak. Jadi berlebih, tak terkira. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar ya, nikmat yang banyak, atau ada juga memahami sebagai telaga ya, telaga Al-Kautsar, nama telaga di surga. Jadi Allah sampaikan kepada kita pernyataan ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kira-kira mendengar ungkapan ini senang apa sedih Bapak dan Ibu? Senang. Jadi Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, kepada Nabi nikmat yang banyak. Kemudian di ayat yang kedua, fa maka artinya ya, sholli salatlah, li untuk Rabb Tuhan kamu, wa dan inhar sembelihlah onta ya, sembelihlah onta. Ini arti kata perkatanya, dan sembelihlah onta. Jadi kalau onta itu disembelih di pangkal leher. Pangkal mana? Ini ya.
pangkal leher. Ya. Kalau di apa namanya ini? Pangkal berarti ini apa? Tenggorokan. Jadi pangkal itu onta, tenggorokan istilahnya al-dhibhu. Al-dhibhu. Nah, di sini Rasul ya diperintah untuk menyembelih onta. Ya, perhatikan ya, ada perintah sholli, salat ya, dan ada perintah menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu idealnya sudah melakukan sholat. Jadi perintahnya dan sholli atau maka sholatlah kalian untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu yang telah memberikan sesuatu yang banyak, dan berkurbanlah kamu ya untuk Tuhanmu yang telah memberikan sesuatu yang banyak. Bapak dan Ibu, kalau saya boleh tanya ya, sebenarnya kurban itu ya wajib apa sunnah? Nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Maka kalau kita menemukan dalam fikih mazhab ada yang mewajibkan kurban karena wajar. Kurban datang setiap tahun, nikmat datang setiap saat. Coba ditotal jadi satu dalam satu tahun. Ya. Maka kita akan menemukan perbandingan harga kurban dengan total nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banding berapa? Ada 1/10? Enggak. Ya. Lawang orang yang ngerokok 1 bungkus sehari saja itu bisa kalau ditotal selama 30 hari itu bisa 600.000 kali 12 bisa 7.200.000. Harga kambing berapa? Hanya 3 juta, 3,5 juta. Jadi kalau ada di antara bapak dan ibu ngerokok, itu kok enggak kurban? Nah, ada yang masih ngerokok di sini? Di sini enggak ada. Jadi kebangetan namanya. Ini yang harus kita bangun. Sehingga kalau boleh saya bertanya, perintah kurban itu ringan apa berat? Ringan. Kenapa ringan? 1, karena diambil dari nikmat yang banyak. Ya. 2, yang diperintahkan adalah kepala keluarga. Tidak setiap orang. Jadi siapa kepala keluarganya itu yang bertanggung jawab. Ya. 3, kalau dia tidak bisa mempersembahkan hewan kurban yang sempurna, Rasul mengatakan walau jaz'atan, walaupun anak kambing umur 7 bulan. Besok kita bahas itu ya. Tapi intinya surat ini ayat pertama ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Yang menarik begini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah kasih K di sana? Kenapa tidak misalkan ya inna a'tainar rasula Al-Kautsar, bisa jadi ya, sesungguhnya kami memberikan kepada Rasul Muhammad nikmat yang banyak. Ya, karena coba Bapak dan Ibu bandingkan amaliyah kita dan amaliyah Nabi itu spesial mana di hadapan Allah? Spesial Nabi. Tapi Allah tidak sampaikan a'tainar rasul di sini, tapi a'taina ka. Agar apa? Agar Quran ini memang ya merangkum kehidupan manusia sampai datangnya hari kiamat, sehingga kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih Bapak dan Ibu? Jadi kalimat kata tadi inilah yang akan menjaga keberlangsungan pemberian Allah itu sampai kepada kita gitu loh. Ya, dan nyata memang nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak ya. Nah, maka dari itu kalau kita menganggap nikmat yang kita diberi oleh Allah itu banyak, maka dua ini yang harus kita lakukan. Fa sholli, salatlah kamu ya, dan berkurbanlah. Jadi karena nikmat itulah kita sholat, karena nikmat itulah kita berkurban. Nah, kemudian Allah sampaikan inna sesungguhnya syani'a ya, orang yang berpaling ya, yang tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Rasul ya, huwal abtar ya, maka dia akan terputus hubungannya dari Allah. Dia akan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kalau kita membaca bagaimana kurban itu ya, mangkana lahu sa'atun falam yudhahi ya, fala yaqrabanna musallana, dalam sebuah hadis dikatakan. Jadi orang yang punya kemampuan ya, tapi dia tidak berkurban, hendaklah dia jangan mendekati tempat musola atau tempat sholat kami gitu loh. Ya, kenapa? Ada keterkaitan ya, ada keterkaitan antara kemampuan dan kurban itu sendiri. Nah, ini jadi Allah katakan di ayat ketiga, inna sesungguhnya syani'a ya, orang yang membenci atau tidak berpaling kepadamu, huwal abtar, dia akan terputus. Nah, saya akan percepat, ini asbabun nuzulnya ya. Nah, inspirasinya apa? Bapak dan Ibu bisa kita lihat ya. Yang pertama, Allah menunjukkan keagungan sifat dan perbuatan Allah kepada hambanya dalam memberi karunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah dalam ayat pertama ini adalah bentuk ya, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Idealnya Bapak dan Ibu ya, kalau Allah itu memberi berdasarkan apa yang kita lakukan ya, tentunya yang kita dapatkan banyak apa sedikit? Sedikit ya. Tetapi karena Allah kuasa dengan zatnya, dengan sifatnya, maka Allah tunjukkan kepada kita. Siapapun orangnya, selama itu makhluk ciptaan Allah, Allah beri begitu banyak nikmat ya, selama dia hidup di dunia. Nah, ini menjadi pembelajaran. Nah, contoh misalkan ada pada surah Al-Baqarah 255 ayat kursi yang biasa kita hafal ya. Perhatikan, Allahu la ilaha illa huwa. Allah menyampaikan ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus ya, terus menerus secara sendiri. La ta'khudhuhu ya, dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indah illa biiznih. Siapa di antara ya, orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya, itu bisa dilakukan karena izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, dia mengetahui ya segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Wa ma, dan apa-apa khalfahum yang ada di belakang
mereka, dan seterusnya. Jadi ayat kursi itu adalah ayat tentang kekuasaan Allah. Maka kita diajarkan untuk selalu membaca setiap pagi dan petang. Itu maksudnya agar kita sadar bahwa kehidupan ini berada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kecuali Allah izinkan untuk melakukan. Tidak ada kejadian melainkan Allah sudah tetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, semua sudah Allah desain, semua sudah Allah rencanakan. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita sadar ya setiap pagi, setiap petang akan kekuasaan Allah dari ayat kursi ini, kira-kira kita tenang dah hidupnya? Tenang, ya. Masih suka mumet enggak kira-kira? Harusnya enggak. Semua berada pada kekuasaan Allah. Kalau masih mumet, baca ini berkali-kali, itu tandanya kita tidak paham atau tidak yakin terhadap apa yang sedang kita baca. Nah, ini pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ya. Jadi itulah Allah yang kita sembah, ya. Yang kedua, ya, karunia yang Allah berikan tidak terhingga dalam kualitas dan kuantitas. Jadi tidak ada satupun yang tahu berapa jumlahnya, ya. Tidak ada satupun yang tahu seberapa kualitas A sama B gitu, kecuali dia yang mau memaksimalkannya. Dan terkadang tanpa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh makhluk, ya, tanpa syarat tertentu yang dipenuhi oleh makhluk. Jika itu merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk, maka Allah akan kasih walaupun kita tidak bermohon. Oksigen misalkan, ada yang berdoa tadi pagi, ya Allah beri saya oksigen 1 hari ini. Ada enggak? Ada yang berdoa, ya Allah beri saya kemampuan untuk kedap-kedip mata 1 hari ini. Enggak ada. Tapi karena Allah tahu itu dibutuhkan oleh kita, maka Allah kasih. Ini namanya tanpa syarat, ya. Kan luar biasa. Tapi kadang kita tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya Pak ya? Ya. Mari kita benahi makanya. Ini adalah kekuasaan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja. Mari kita membiasakan, misalkan kalau ada kita lihat orang gila, ya, lewat di depan rumah kita dan tidak pakai baju misalkan, diapain Bapak dan Ibu? Nah, idealnya jangan dibiarkan, ya, jangan malah mari kita perbaiki, ya. Jadi bagaimana Allah telah begitu banyak memberikan kepada kita karunia. Jadi jangan jadi orang yang pelit, ya, jangan jadi orang yang beban, ya. Dia masih kuat dimintain tolong untuk nyapu masjid misalkan, ya, urusanku. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita benahi. Lihat surat Ibrahim ayat 34. Nah, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah, dan Allah mendatangkan kepada mereka min kulli ma sa'altumuh, segala apa-apa yang kalian mohonkan. Ini yang dimaksud adalah agar kita tidak bosan-bosan untuk berdoa, ya. Kenapa? Karena Allah berjanji, ya, berjanji kepada manusia akan Allah datangkan kepada mereka yang berdoa
dari segala apa yang mereka minta. Ya, Bapak dan Ibu berdoa sehari semalam berapa kali? Ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berdoa. Contoh sederhana yang saya sering kritisi, idealnya di antara waktu yang istijabah, yang mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Maka ayo itu kita jadikan sebagai salah satu momen penting dalam kehidupan kita. Gunakan waktu-waktu itu untuk memperbanyak doa. Di masyarakat masih ada waktu azan dan iqamah digunakan untuk membaca ada berzanjen, itu idealnya dipakai untuk berdoa. Itu yang lebih tepat, puji-pujian bahasanya, puji-pujian. Kadang puji-pujiannya aneh-aneh gitu ya. Maka mari kita ingatkan saudara kita, yang terbaik yang dilakukan antara azan dan iqamah adalah membaca doa. Di antaranya termasuk sholat sunnah qobliyah, bisa berzikir, bisa berdoa, itu yang harus kita lakukan. Itu contoh sederhana untuk apa? Memenuhi janji yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah akan memberikan segala sesuatu yang kalian minta. Bagaimana cara Allah memberikan segala sesuatu yang kita minta? Itu disesuaikan dengan kapan kita butuh. Kapan kita butuh, maka Allah akan memberi kepada kita. Jadi orang berdoa tidak boleh putus asa. Bisa jadi apa yang kita doa, apa yang kita minta itu oleh Allah dianggap kita itu belum siap untuk menerimanya, belum siap untuk mendapatkannya, alias belum kita butuhkan. Tapi ketika apa yang kita minta itu dibutuhkan oleh kita, maka pasti Allah akan memberikan kepada kita. Sama seperti anak kecil SD minta dibeliin mobil misalkan, minta dibeliin sepeda motor. Kira-kira walaupun orang tuanya mampu, apakah akan segera dipenuhi? Tidak, karena selalu melihat apakah yang diminta atau yang meminta itu sudah siap atau bisa untuk menerimanya. Maka ketika kita bermohon kepada Allah lalu Allah tidak kabulkan, itulah yang terbaik buat kita, bukan menyalahkan Allah. Paham nggih? Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Nah, itu maka ayo berdoa terus utamanya antara azan dan iqamah. Kemudian Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, dan jika kalian itu menghitung, membilang-bilang nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Tidak dapat menghitungnya. Kemudian innal insana lazalumun kafar. Allah membuat statement karena seringkali manusia itu lupa terhadap apa? Status akan nikmat yang ia dapatkan dari Allah. Maka yang dimaksud lazalumun kafar di sini adalah orang yang lupa diri, tidak tahu
ya, orang yang pelit, ya, padahal Allah sudah kasihkan kepada kita, tapi dia tidak gunakan untuk kebaikan yang harus dilakukan dengan nikmat yang Allah telah berikan. Ya, kafar, ya, benar-benar ingkar. Ora tahu terima kasih bahasanya. Ya, jadi makanya ayo Bapak dan Ibu, ya, tentang sholat, tentang kurban itu jangan disepeleke. Ya, diajak kurban jangan sampai jawab aku wis tahu. Ya, aku wis tahu. Atau mulai hari ini yang belum berniat kurban, monggo kita niat untuk berkurban. Bismillah, saya berniat tahun ini untuk berkurban. Bismillah, saya berniat tahun ini sholat saya sesuai dengan waktunya. Jadi jangan sampai kita lalai dari itu. Baik, berikutnya. Yang ketiga, Allah memberi pengajaran etika hidup kepada semua makhluk. Bagaimana hubungannya dengan zat yang menciptakan. Inilah yang disebut dengan ibadah. Perhatikan Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin, sesuatu yang tidak tampak. Itu namanya jin, sesuatu yang tidak tampak. Wal in, sesuatu yang tampak. Manusia termasuk jin apa ins? Ins, ya, sesuatu yang tampak, ya. Illa, kecuali liya'buduni, ya, kecuali, ya, mereka diperintah untuk menyembahku atau beribadah. Kenapa? Karena kita diciptakan. Ma uridu minhum, kata Allah, tidaklah aku berkeinginan atau berkehendak minhum, dari mereka, mir rizkin, untuk diberi rizki. Jadi di sini mengkritisi orang yang suka buat sesajen. Ya. Wa ma uridu ayut'imun, dan saya tidak berkehendak untuk diberi makan. Ya. Jadi kalau ada orang ngasih sesajen dalam rangka menghormati, salah konsepnya itu. Ya, misalkan biasanya kalau malam Jumat Kliwon, ya, di Kali Tengah itu masih sering di jalan tuh saya temukan kembang mawar sama apa. Ya, ini konsepnya. Jadi menyembah itu bukan dalam bentuk memberikan rezeki kepada zat yang disembah atau memberi sesajen, tidak benar itu. Ya, penghormatan semacam itu salah menurut ayat ini. Ya, jadi jangan sampai kita lakukan. Ya, di Kemukus pernah ada tetangga saya sedang panen, ya, kepingin dapat panenan banyak, dia buat sesajen, naruh di pojok sawah. Ya. Rencananya seperti itu, belum terlaksana, kompornya jeblok, kebakar. Ya, alhamdulillah selamat. Ya, nah, jadi itu karena jin yang bermain di sana, setan yang bermain juga terlibat di sana. Gitu. Jadi itu kata Allah dalam surat Az-Zariyat. Jadi orang yang masang sesajen atau melakukan sesuatu dalam rangka untuk bermohon keselamatan, itu tidak boleh kita lakukan. Paham ya Bapak Ibu? Ma uridu minhum termasuk juga hitung-hitungan. Ya. Sri Lungguh Lara Dunia Pati. Ya.
Mana? Ya, Sri Lungguh dunia lara pati. Dalam rangka cari apa kayak gini? Keselamatan toh? Ya sama aja, enggak boleh kita lakukan. Ya. Nah, kemudian Allah sampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah huwa, ya, dia Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Maka tadi Bapak Ibu yang niat hari ini, niat tahun ini berkurban, nggak usah takut. Kenapa? Allah sudah sampaikan, ya, sesungguhnya, ya, Allah, dia Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Jadi ampun khawatir, ya, ampun khawatir. Ketika kita disuruh niat ragu, kira-kira sesuk isa apa orang, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau kita khawatir yang terjadi beneran tidak mampu kita, gitu loh. Sebaliknya kita harus yakin tentang niat kita dan yakin dengan ayat ini. Jadi dengan membaca doa, ya Allah, aku berniat untuk berkurban tahun ini, ya, karena janjimu innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Sambil dibaca itu dalam doanya, insya Allah Allah mampukan. Nggak percaya, coba dilakukan Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena Allah tadi wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kalau Allah memandang, kamu butuh duit ketika itu, Allah mudahkan. Siap Bapak dan Ibu? Ya, tadi kan ayat sebelum ini, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah itu akan mengasihi kalau kamu memang membutuhkan. Ketika kita niat besok jelang Idul Adha, ya, kok ora keton duitnya gitu, ya, ngomong sama Allah, aku butuh duit ya Allah, gimana caranya, ya, untuk kurban, ya, untuk ngangsur untuk kurban. Insya Allah Allah akan berikan, karena janji Allah dan kita tidak boleh ragu. Nah, yang menyebabkan kita tidak bisa karena kita sering ragu, ya, tidak percaya. Ini yang mengatakan siapa? Allah. Ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Tahun kemarin berapa ekor di sini? Berapa ekor sapi di sini? Ya, 5. Astagfirullah. Ini banyak sekali nih. Hah? Iya, besok nambah, nggih. Masa 5, ya. Jamaahnya tadi padat sampai berapa sop itu? Andaikan itu kepala-kepala keluarga, wah, kan akeh lah, ya. Semangat berkorban Bapak dan Ibu, ya. Tidak akan hilang apa yang kita korbankan, justru menjadi milik kita. Apa sih yang diragukan? Ya, semangat berkorban karena ini tuntunannya, ya. Jadi sekali lagi, innallahu war-razzaq, sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki, ya. Zul quwwah, dia memiliki kekuatan, ya. Al-matin, dan begitu kokoh. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka tak satu pun makhluk yang bisa menghalangi. Nah, saya kira itu masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Jadi yang pertama tentang keagungan sifat dan perbuatan Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah berikan karunia yang tidak terhingga dalam kualitas dan kuantitas dan terkadang tanpa syarat tertentu, ya. Yang ketiga adalah Allah mengajarkan etika hidup, ya, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita nanti praktekkan. Insyaallah yang dikatakan oleh Allah ini benar, ya, tidak ada dusta di dalamnya. Monggo.
Silakan untuk Bapak beserta Ibu yang akan menanyakan materi atau di luar materi juga boleh. Silakan ibu-ibu ada. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa segala yang terjadi itu atas seizin Allah. Bagaimana umpama orang yang menjalankan maksiat itu sendiri atau bersama orang lain atau gimana itu kan artinya apakah kalau mengizinkan senang apa dengan bagaimana cara mengelaknya itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi makna izin di sana adalah pengetahuan ya. Pengetahuan. Jadi kenapa Allah tahu? Karena Allah sudah mendesain setiap kejadian yang ada. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum itu seperti itu. Jadi izin di sini bukan kayak izin orang masuk sekolah gitu ya. Oh, saya izinkan. Enggak. Izin di sini dimaknai sebagai al-ilmu, pengetahuan Allah ya, mencakup segala peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan. Termasuk orang bunuh diri. Orang bunuh diri berarti mendapatkan izin ya. Maksudnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan izin kayak izin kita mohon izin tidak masuk atau izin melakukan kegiatan, tidak. Izin di sini berarti pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkatan besok kita akan bahas spesial tentang pendalaman kurban biar sama-sama tahu dan sama-sama muncul motivasi dalam diri kita untuk menjadi bagian dan mengambil bagian bisa berkurban di tahun ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Semoga